Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, bertemu lagi dengan kami di podcast Ngobrol, Ngobrol bareng seputar seputar herbal. herbal. Bersama saya Apoteker Nurul Dan saya Apoteker Dian. Nah, di episode kali ini di tahun di 2025 nih. ini podcast awal kita ya di tahun 2025. Kira-kira nih ya di tahun 2025 ini ada program apa sih? Apa sih yang akan kita buat lagi di sini gitu? Sebutin nggak sih Green Zone di Green Zone gitu. Di Green Zone Herbal. Di Green Zone Herbal. Ada yang menarik nih di 2025 Apa ya. tuh? Apa tuh gitu. Apa tuh? Ini segmen ketawanya. A few moments later. Gimana kalau diminum dulu tehnya? Ya diminum. Ini tuh salah satu produksinya Green Zone loh, namanya teh pegagan. Ini isi kandungan dari teh ini adalah centella dan green tea. Jadi minum teh ini itu bukan hanya untuk penyajian teh di saat kita lagi senggang minum teh, enggak. Jadi isinya itu enak bisa ya? untuk selain sebagai untuk merawat kesehatan kulit dari dalam, juga bisa merawat daya tahan tubuh juga ya, menjaga daya tahan tubuh karena ada kandungan antioksidannya. Jadi kalau misalkan mau mencari produk teh yang seperti kita minum sekarang ini, bisa cari di official store kita ya, di Green Zone Herbal Official Store ya. Pokoknya jangan lupa untuk menjaga kesehatan kita, jangan hanya dari luar tapi dari dalam juga. Nah, nih sobat sehat di rumah di 2025 tahun yang baru dengan suasana yang baru, Green Zone Herbal punya program yang baru juga untuk dikembangkan. Nah, namanya adalah Sustainable Herbal Development. Apa itu? Sustainable Herbal Development atau kita sebut sebagai pengembangan herbal berkelanjutan. Ini merupakan value yang akan dikembangkan oleh Green Zone Herbal. Nah, ini terdiri dari 5 poin utama. Yang pertama ini adalah perkebunan. Kita akan mengembangkan perkebunan berbasis daun saga yang merupakan komoditi utama kita dari mix saga. Kemudian yang kedua ini adalah penelitian. Ini bekerja sama dengan mitra penelitian kita ataupun universitas-universitas yang sudah melakukan MOU untuk pengembangannya penelitian. Jadi anak magang ya dari apoteker, dari S1 gitu, S1 farmasi. Nah, ini melakukan pengembangan R&D di sini. Berarti kalau misalnya nih ada mahasiswa dari universitas-universitas mana gitu yang mau melakukan penelitian untuk skripsinya, bisa nggak di sini? Nah, ini juga bisa nih kita masukin ke program yang kedua ini ya, untuk pengembangan penelitian. Nah, termasuk salah satunya ini hari ini kita undang juga nih. Ada Mas Ali. Perkenalkan dulu kali sebelum melanjutkan ke kenal. Ya, perkenalkan, nama saya Ali Sajidin Ahmad, mahasiswa profesi apoteker UHAMKA angkatan 42. Sekali ya, saya apoteker angkatan 11. Saya lupa. 23 kalau nggak salah. 11, 23 dan 42. 42. Udah kelihatan sekali jomplang umurnya. Nah, ini kita poin nomor 2 ini penelitian, dan kita ingin mengajak juga mahasiswa ya, seperti Mas Ali ini keren nih, karena inovasi-inovasinya, pemikirannya di dunia herbal ini ternyata bagus juga gitu, untuk pengembangan perusahaan juga, untuk pengembangan herbal juga. Makanya ini hari ini kita ajak di podcast ini. Nah, poin yang ketiga dari Sustainable Herbal Development ini adalah produksi. Jadi nanti untuk produk-produk yang kita kembangkan bersama, yaitu nanti akan produksi. Kemudian yang keempat ini ada edukasi. Nah, edukasi ini sendiri yang akan dikembangkan ini adalah basicnya seperti yang kita lakukan saat ini melalui digital media ya, melalui digital media, sosial media kita.
Dan juga nanti akan kita luncurkan program namanya Herbanes. Herbanes di 2025. Apa itu Herbanes? Nanti ikutin terus ya berita dari kita. Keseruan dari Herbanes di GZH. Tinggal tunggu soft atau soft launching Soft ya. launchingnya. Soft launchingnya. Nah, yang terakhir ini poinnya adalah CSR. Jadi kita akan mengembangkan 5 poin ini di Sustainable Herbal Development di Green Zone Herbal di 2025 ya. 2025 Green Zone padat dengan karya, padat dengan produk, padat dengan apalah. Semangat. Nah, lanjut. Ini kan episode awal tahun ya kita. Kita ada pertanyaan masuk nih. Jadi yang dari episode awal kita tuh yang pertama kali mitos fakta, nah itu cukup banyak ininya ya tanggapannya ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah itu dari mitos fakta itu juga akhirnya ada pertanyaan nih yang masuk ke kita ya, dan hari ini akan kita bahas karena sebenarnya pertanyaan ini juga sangat menarik dan banyak orang yang perlu mungkin diedukasi juga sama kita ya, karena balik lagi sih berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya, dan emang yang akan kita bahas ini memang sehari-harinya akan kita temukan di di tanaman ini, di keseharian kita lah ya. Keseharian ini. Apa itu pertanyaannya? Benar nggak sih kalau jahe digeprek itu akan menghasilkan lebih banyak amilum dan akan memberatkan kerja ginjal? Nah, jadi jahe lagi jahe. Jadi pertanyaan ini ditanyakan karena sebenarnya memang masyarakat juga bertanya ya, mungkin kayak amilum atau pati yang ada di herbal nih akan memberatkan ginjal nggak sih gitu, karena kan kayak jahe, kunyit ini kan sering dikonsumsi ya hampir setiap hari ya, di bumbu masakan. Ibu-ibu beli bumbu dapur dapat jahe, dapat kunyit gitu, bikin bubur kacang hijau, jahe digeprek lagi. Nah, timbullah pertanyaan, kalau digeprek kira-kira si amilum ini akan lebih banyak keluarkan dan akan memberatkan ginjal apa tidak? Kita tunggu jawabannya dari Apoteker Nurul, dan mungkin Mas Ali mau menambahkan ya. Di episode ini kita bahas bareng nih serunya gitu ya. Lebih dalam lagi tentang amilum. Sebelum kita jawab dari pertanyaan yang tadi, kita harus tahu juga dulu nih apa sih sebenarnya itu amilum ya, siapa sih amilum itu gitu. Nah, apakah amilum itu berbahaya gitu. Nah, penjelasannya adalah apa itu amilum atau pati dalam tanaman. Amilum atau pati ini adalah karbohidrat kompleks atau polisakarida yang berasal dari tumbuhan dan berfungsi sebagai sumber energi atau juga sering kita kenal sebagai tepung. Nah, kalau di gandum ini tepung terigu kita kenalnya ya. Kalau di singkong ini tepung tapioka gitu. Pakai tepung tapioka. Juga dipakai ibu-ibu. Tepung terigu kue. Hal yang diketemukan lah ya, sering banget ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, amilum ini banyak ditemukan pada beberapa organ pada tanaman yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ini salah satu contohnya nih dari umbi talas timpul atau Xanthosoma sagitifolium. Nah, ini pada umbinya ini mengandung sekitar 36% amilum dengan kandungan amilosa dan amilopektin yang cukup tinggi, itu sekitar 15,4% dan 81,5%. Jadi memang si amilum ini di dalam talas ya, ini presentasinya tinggi gitu ya. Terus apa sih manfaat si amilum itu sendiri pada tumbuhan? Nah, tumbuhan ini nanti ya akan mengubah glukosa hasil dari fotosintesis menjadi pati dan menyimpannya di organ seperti akar, batang, biji atau umbi tadi. Nah, pati ini dapat dipecah kembali menjadi glukosa untuk digunakan sebagai sumber energi ketika fotosintesis tidak berlangsung. Ini misalnya pada malam hari atau musim yang tidak mendukung. Nah, jadi pati ini menyimpan energi secara efisien, mendukung pertumbuhan dan untuk bertahan di kondisi kekurangan makanan dan membantu regenerasi serta reproduksi. Sehingga kandungan pati dalam tumbuhan ini
dapat dimanfaatkan lagi oleh makhluk hidup sebagai sumber makanan. Jadi di tumbuhan sendiri jadi cadangan makanan, oleh makhluk lain juga untuk cadangan untuk sumber makanan. Sumber karbohidrat. Benar. Jadi karbohidrat bukan cuma bisa kita temukan dalam nasi ya ibu-ibu. Jadi si amilum ini adalah amilum atau pati ya, itu merupakan golongan polisakarida, karbohidrat kompleks ya. Gitu. Makanya kenapa kita kalau makan umbi-umbian tuh ya Bu ya, biasanya suka agak kenyang aja gitu. Benar-benar. Nah, lalu gimana? Apa Mungkin, efeknya? Iya, Mas Ali ada mau menambahkan nggak? Oke. Penjelasan dari Bu Nurul. Nah, ini melanjutkan juga ya. Oke, jadi kan ada sebagian masyarakat yang mengkonsumsi atau menggunakan jahe terutama. Nah, itu kan dalam bentuk yang bermacam-macam, entah itu dalam bumbu atau olahan makanan, bisa juga rendang, atau mungkin kalau dalam dunia industri mungkin, nah itu bisa digunakan sebagai pengisi obat atau bahkan dijadikan ekstrak juga bisa gitu. Nah, ada juga yang pertanyaan nih, kira-kira kalau dijadikan ekstrak nih, nah si atau ekstrak atau mungkin olahan gitu ya. Nah, kira-kira bisa nggak sih si pati ini terlarut gitu di dalam ekstrak itu atau si katakanlah olahan itu? Oke. Pati tanaman dapat terlarut dalam ekstrak itu karena pada saat ekstraksi itu menggunakan pelarut yang dapat melarutkan bahan-bahan tertentu dalam tanaman itu sendiri. Nah, termasuk pati. Nah, pati biasanya akan ikut terlarut pada ekstrak apabila menggunakan pelarut seperti air atau juga si alkohol. Nah, yang akan mengganggu kondisi pati tanaman itu sendiri, gitu kan. Nah, ketika pati tertentu, maksudnya ketika pati bertemu dengan si alkohol atau juga air, maka cairan itu akan masuk ke sel sampel tanamannya itu. Kemudian pati itu akan membengkak dan dia akan larut ke dalam si air atau si alkohol itu. Nah, kemudian jadilah dia si pati itu bercampur dengan si air atau si alkoholnya. Seperti itu. Jadi kenapa makanya kalau kita ngerebus jahe akhirnya juga keluar tuh si patinya gitu Iya, ya. Betul. Nah, jadi intinya walaupun cuma dari hasil geprekan jahe ini gitu kan akan memunculkan melarutkan juga pati ini ya, dan dia dihasilkan juga ya dari si geprekan jahe ini ya, pati atau amilum itu. Iya, dia akan keluar juga. Sehingga sebetulnya kalau dari penjelasan Bu Nurul tadi kan, kalau si pati ini atau amilum ini kan bisa juga sebagai sumber energi kan. Jadi sebenarnya udah plus dapat dua-duanya, rasa dapat, aromatik dapat, kenyangnya juga dapat dengan geprekan jahe ini. Nah, tapi berikutnya ini apa sih efeknya nih kalau pati atau amilum ini jika dikonsumsi nih oleh kita? Kalau tadi kan mungkin pati lebih ke kenyang tuh mungkin nasi ya, karbohidrat gitu. Tapi kalau pati sendiri atau amilum dalam herbal gitu ya, itu gimana tuh efeknya? Oke. Jadi kalau untuk efek buat tubuh ya ketika dikonsumsi, entah itu herbal atau dalam bentuk yang olahan itu. Nah, kalau efek positifnya tentu namanya pati seperti yang udah dijelaskan tadi ya, dia kan sebagai sumber energi. Jadi walaupun dikonsumsi, nah dia itu akan menjadi energi di dalam tubuh kita. Nah, karena dia akan dipecah ya? Iya, betul. Karena pati itu kan dia kompleks ya bentuknya ya, gula kompleks. Nah, kemudian nanti akan dipecah menjadi gula yang lebih sederhana, menjadi glukosa. Kemudian nanti akan diserap oleh tubuh dan jadi energi seperti itu. Tapi kalau untuk yang efek negatifnya, kalau misalkan efek negatifnya itu kalau dia dikonsumsi dalam jumlah yang besar gitu, nah itu akan menyebabkan penyakit lain biasanya. Itu yang dosisnya yang tidak terkendali gitu ya, yang tanpa ukuran gitu. Itu biasanya akan memicu penyakit seperti tingginya kadar gula darah gitu ya. Nah, itu juga akan berbahaya juga. Nah,
kan tapi sebenarnya gini, yang dikhawatirkan dari penggeprekan jahe itu kan kalau dari pertanyaan kan apakah akan apatinya itu memberatkan ginjal. Justru di sini dibahas ini adalah pati bukan memberatkan ginjal, tapi Malah justru memberikan sumber energi ya. menjadi Salah sumber satunya. energi, dan kalau dosisnya terlalu berlebihan atau banyak justru malah akan memberatkan kerja insulin, kerja pankreas ya enggak sih? Glukosa yang dihasilkan Glukosa, si iya, pati iya ini jadi kan. pati yang dipecah nih dari polisakarida menjadi monosakarida gitu kan. Glukosa nanti yang di setelah metabolisme terus diedarkan di tubuh, akhirnya yang berperan nanti adalah insulin ya. Karena Sebenarnya asal dalam kategorinya setiap pengolahan makanan atau pengolahan minuman dengan menggunakan jahe yang dikeprek, intinya sih harus sesuai aja takarannya. Mungkin karena dia kalau dikeprek dia akan menghasilkan pati yang memecah menjadi glukosa. Berarti glukosa kan harus kurang-kurangnya itu kadar gulanya gitu kan. Iya, benar. Agar tidak timbulnya menjadi kerja insulinnya gitu. Atau konsumsi pati berlebih ya, atau konsumsi gula berlebihnya itu ya. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan yang tadi, ketika jahe itu dilakukan penggeprekan itu yang dikhawatirkan adalah amilum yang akan memberatkan ginjal. Nah, di sini kita mau kasih informasi lain ya sebenarnya. Setelah kita cari jurnal bareng ya kemarin tentang amilum ini gitu, apakah dia memberatkan ginjal atau enggak, tapi ternyata kita nemu hal yang lain ya. Jadi sebenarnya di dalam jahe itu justru ada kandungan lain yang ternyata sebenarnya itu loh yang memberatkan ginjal gitu. Iya. Itu apa Mas Ali tuh? Oke, jadi di dalam kandungan si jahe itu selain tadi yang kita bahas yaitu pati atau si amilumnya tadi, nah ternyata itu ada zat lain, zat aktifnya ya justru ya, yaitu si gingerol dan si segal gitu ya. Nah, dua kandungan itu kalau menurut jurnal penelitiannya itu dibahas bahwa untuk gingerol dan si segal itu dia akan memicu pengeluaran atau sekresi empedu, cairan empedu secara berlebihan. Nah, sehingga itu yang akan dikhawatirkan, itu yang akan meningkatkan kadar bilirubin di dalam darah. Nah, sehingga ketika kadar bilirubin di dalam darah itu terlalu tinggi, maka itu akan menyebabkan kerusakan ginjal apabila dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Nah, makanya kita di sini bahas pati apakah berbahaya gitu kan, atau memberatkan kerja ginjal. Justru di sini yang memberatkan bukan dari si pati itu sendiri gitu, tapi dari zat yang lain yaitu gingerol dan si segal ya. Pada jahe ya. Iya. Sesuai dengan namanya segal. Gitu ya. Segal. Nah, jadi nih justru yang menarik itu adalah kan kalau misalnya di bawang putih nih, pernah dengar nggak kalau bawang putih itu antara digeprek sama dipotong wanginya beda ya? Oh, iya. Ya nggak sih? Buat bumbu ya? Buat bumbu ya emang beda. Nah, ternyata dengan penggeprekan itu pemecahan selnya ya. Jadi kalau digeprek itu kan selnya tuh lebih pecah gitu, lebih hancur dibanding kalau dipotong gitu. Nah, itu minyak atsiri yang akan keluar lebih banyak pada saat proses penggeprekan gitu. Nah, jadi diiris doang ya. Dibanding diiris gitu. Nah, hasil dari penggeprekan ini justru yang malah lebih banyak keluar minyak atsiri gitu. Nah, si gingerol dan segal ini mungkin ya yang menjadi yang akan banyak keluar gitu, akan banyak keluar. Jadi sebenarnya lebih bagusnya pada intinya nih ya, jadi si jahe ini bagusnya diiris atau digeprek nih? Itu kayak apa namanya, telur dulu apa ayam dulu ya? Tapi saya saya termasuk tim yang jahe digeprek sih. Digeprek ya. Karena aromatiknya itu dapat gitu. Kalau misalnya lagi masak ya, dibandingkan dengan jahe yang diiris. Sama seperti bawang putih juga tadi. Daripada diiris saya lebih suka yang digeprek dulu baru diiris lagi. Berarti ya metode tadi antara geprek atau iris sebenarnya semuanya tuh sama-sama efektif gitu ya. Kalau untuk ibu-ibu mungkin yang di rumah gitu ya, untuk iris atau geprek gitu. Kalau untuk geprek itu biasanya kan akan lebih maksimal gitu ya, mengeluarkan si aroma atau mungkin rasa gitu ya, pedas gitu dapat gitu. Nah, mungkin untuk penggeprekan itu sendiri dia lebih efektif mungkin ya daripada si perajangan, karena dia akan mengeluarkan secara maksimal. Kemudian juga penggunaannya itu juga nggak terlalu banyak mungkin ya,
Maka dari itu untuk penggunaan yang aman, lebih tepatnya ya harus sesuai dengan takaran dan tidak terlalu berlebihan juga ya Bu ya. Nggak ada juga sih orang bikin bubur kacang hijau Iya. jahenya sampai dua ruas itu nggak ada Iya, sih. iya. Dua ruas maksudnya dua ruas jahe ya. Dua ruas jahe apa? Segede-gede bom ini dua gitu. Iya. Itu jahe campur kacang hijau. Jadi bukan bubur kacang hijau Bubur judulnya. jahe. Bubur jahe kacang hijau. Terus Menarik ya. ada lagi? Menarik sih bahasannya ya. Menarik sih. Menarik karena balik lagi sih ya, itu ada di sehari-hari Seharian. kita Sehari-hari. ketemu dan setiap hari kita pakai. Tapi tadi mungkin yang bahasan tentang pati atau amilum tadi kalau misalnya dikonsumsi sama kayak kita konsumsi karbohidrat lain ya, mungkin kalau misalnya pada pada takaran yang tepat ya itu juga tidak akan memberatkan insulin ya nggak sih? Betul. Oke, jadi kesimpulannya untuk amilum, kandungan amilum yang ada pada jahe itu tidak benar kalau memberatkan kerja si ginjal gitu. Selama pemakaiannya atau selama takarannya itu sesuai atau tidak terlalu berlebihan. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung podcast ngobrol Episode 6 kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like and share and comment di YouTube kita. Tunggu kelanjutannya. Akan ada apa sih? dari Di pembahasan Urbanes yang nanti. wah itu seru banget. Kita seru banget nanti. Itu Tunggu kelanjutannya. Jangan lupa tonton vlog kita jalan-jalan ke Animalium juga. Iya benar. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.